Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar studi Islam. Kali ini di materi yang ke-7 dengan tema bahasan Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi sudah beberapa tema, sudah beberapa materi kita kupas, kita kaji, kita bahas, kita diskusikan ya di mata kuliah pengantar studi Islam ini. Bagaimana mengkaji keislaman ini dengan menggunakan berbagai macam ilmu atau jamaknya ulum, ulum ilmu-ilmu dalam mengkaji Islam, dalam studi Islam. Salah satunya adalah Islam sebagai pengetahuan ilmiah ini. Saya ingatkan kembali, ya, pekan yang lalu kita membahas bagaimana Islam itu adalah sebagai doktrin agama ya. Jadi dalam mengkaji Islam, di dalam studi pengantar studi Islam, mengkaji Islam ya tidak boleh lepas dari sumber agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan, walaupun itu sebuah kajian ilmiah, ini sebuah kajian ilmiah, tapi tetap yang perlu digarisbawahi adalah Islamnya itu menjadi pijakan, menjadi dasar pedomannya, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan itu adalah hal goib semua ya, yang tidak bisa dilogikakan semua, tapi itu harus didoktrinkan dalam sebuah pengkajian Islam. Nah, kali ini kita membahas berbeda, bagaimana Islam itu benar-benar bisa dilogikakan gitu loh, sesuai dengan keilmiahan, sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Tuh. Oke, sekarang kita ke definisinya dulu ya. Jadi bagaimana sekarang di dalam studi Islam ini kita mengkaji, kalau tema sebelum ini Islam itu adalah sebuah doktrin, harus diyakini ya, adalah sebuah keimanan, baik yang bisa dilogikakan dan tidak, itu wajib diyakini, didoktrinkan ya. Sekarang Islam itu sendiri dibuktikan secara ilmiah. Di tema-tema sebelumnya di awal-awal dulu juga sudah kita bahas ya, bagaimana sekarang Islam itu, ajaran Islam atau yang dicontohkan atau yang disunahkan oleh Rasul kita, Rasulullah, itu semua dibuktikan dengan hasil penelitian di barat sana ya kan. Bagaimana air bisa menjadi doa atau bisa menjadi media penyembuhan sebuah penyakit, yang air tersebut didoakan, yang itu sudah menjadi tradisi biasa ya di pesantren. Kemudian bagaimana menurut penelitiannya, jika sebuah air bening itu didoakan dengan yang di di bahasa Jawa itu dipisui gitu ya, yang dikata-katain gitu ya, itu ada molekul. Nah, hasil penelitiannya ada molekul, ada perubahan molekul, ada perubahan kristalisasi di dalam air bening tersebut. Mungkin diperbesar dengan mikroskop berapa kali zoom gitu ya. Nah, kemudian juga dulu saya tampilkan, saya contohkan, saya bahas bagaimana Rasulullah itu kenapa kok menganjurkan atau mencontohkan tidur miring ke sebelah kanan. Menurut kesehatan akhirnya diteliti, terbukti. Juga bagaimana makan dalam ajaran Islam itu harus minum, harus duduk. Kenapa kok berdiri, buang air kecil, kenapa harus duduk, tidak berdiri, apa akibatnya jika duduk, apa akibatnya jika berdiri. Maka banyak banyak penyakit sekarang, prostat, kencing batu ya kan, ginjal sebagainya, itu semua rentetan rentetan yang bisa dilogikakan, yang bisa diilmiahkan. Kanker dan sebagainya gitu ya, kenapa seperti itu. Nah, itu salah satu contoh saja gitu ya.
Sekarang secara teori kita bahas ini. Dari definisi dulu, ilmu. Ilmu itu kan sebagian pengetahuan yang bersifat koheren. Bersifat koheren, empiris, sistematis. Ada teorinya, ada metodenya, ada metode pengkajian, ada metode penelitian, ada sistematis lah ya. Bisa diukur, dapat diukur dengan responden, dengan instrumen dan sebagainya lah ya. Dan bisa dibuktikan juga karena ya ilmiah ya, harus bisa dibuktikan, berbeda dengan keimanan, dengan dogma, dengan doktrin tadi ya. Itu ya harus diimani walaupun tidak bisa dilogikan, tidak bisa dibuktikan. Sebenarnya bisa dibuktikan gitu ya, dengan proses penciptaan alam semesta ini tidak mungkin langsung ada kan gitu. Nah, itu tadi ya, berbeda dengan iman, dengan doktrin ya. Itu ilmu. Ilmu itu ya pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat sistematis, bisa diukur dan dibuktikan. Nah, iman ya pengetahuan didasarkan atas keyakinan gitu, yang gaib, dan itu dihayati, kemudian pengalaman pribadi, kemudian harus dilaksanakan, harus diyakini. Nah, kalau pengetahuan gimana? Hasil tahu, namanya pengetahuan. Berarti dia berpengetahuan, dia berarti tahu kan itu. Dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yang mana penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, kamu tahu rasanya garam itu asin setelah dicap dengan indera penginderaan lidah kan gitu. Kamu tahu baunya itu tidak enak, baunya itu wangi dengan menghirup kan, dan lain sebagainya. Itu menjadi tahu gitu. Makanya penelitian itu kan umumnya dalam studi lapangan itu metode penggalian datanya dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara ditanyai, oh jadi tahu hasil komunikasi. Diamati dengan dokumentasi, ada tidak dokumentasinya. Diobservasi, dilihat langsung, diobserv, oh terjadi kan gitu. Untuk menggali pengetahuan kan dengan penginderaan kan, intinya itu. Jadi ilmu itu adalah sistematis ya, harus bisa dibuktikan. Sedangkan iman itu diyakini, kemudian pengetahuan itu dari indera, hasil penginderaan. Nah, sedangkan filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Asal katanya dari Philo dan Sophia ya, atau Philia, itu ada yang nyebut juga Philo. Jadi phil-nya itu Philo, Sophia-nya itu safatnya itu Sophia. Cinta kebijaksanaan, cinta terhadap kebijaksanaan. Artinya apa? Ya orang yang bijaksana itu kan tidak gegabah. Orang yang bijaksana itu kan difikir secara mendalam, secara matang, dipertimbangkan, tidak gegabah, tidak buru-buru, tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan like atau dislike, suka tidak suka, pro atau kontra, dan sebagainya. Benar-benar bijaksana gitu loh. Rasulullah manusia yang sempurna, teladan kita, suri tauladan kita, ya benar-benar bijaksana. Bahkan dengan musuhnya aja semua menjadi cinta, menjadi pengikutnya, menjadi sahabatnya yang tadinya ingin membunuh karena dianggap membawa ajaran yang melenceng gitu ya. Tapi karena sahabat-sahabat Rasul, orang-orang yang mayoritas kasta atau sukunya tinggi ya, Quraisy di Timur Tengah sana, orang-orang yang smart, yang pintar, ya berapa ya, dipikir bijaksana lah gitu ya, dipikir secara mendalam, matang. Nah, keilmuan juga seperti itu, tidak berdasarkan kepentingan. Ini kiai, mohon maaf, ini orang pintar, karena kepentingan politik membela yang dibelanya calon apa namanya, calon pemimpin yang dibelanya dengan menghalalkan segala cara, bahkan menjual ayat-ayat Al-Quran. Itu kan tidak bijaksana namanya. Kalau apalagi Al-Quran itu sudah paten dikatakan seperti itu, ya jangan
kemudian dilencengkan maknanya gitu ya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik. Jangan, apalagi itu orang yang dipandang tokoh, kiai, ulama, mubalik kan ya, bahaya. Kasihan jamaahnya sesat gitu. Jadi orang yang bijaksana itu harus mencari tahu, dipikir secara matang, diteliti dengan baik. Nah, apalagi ya ya ndak gegabah, ndak buru-buru, itu bijaksana namanya. Nah, kaitannya dengan keilmuan pembahasan kali ini apa ya? Kita kan kali ini membahas tentang Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Sedangkan ilmiah itu kan ya harus benar-benar alami, ilmiah. Alami itu ya kalau benar ya katakan benar, kalau tidak benar ya katakan tidak benar. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan itu tidak benar jika itu tidak benar walau itu pahit. Itu namanya bijaksana. Jangan untuk kepentingan apa gitu, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan diri sendiri, kemudian itu yang tidak benar dikatakan benar. Kan tidak bijaksana gitu. Kemudian bagaimana persamaan antara filsafat dengan ilmu, kaitannya tadi itu. Kedua-duanya itu mencari rumusan sebaik-baiknya, menyelidiki sedalam-dalamnya, mencari kebijaksanaan, mencari sampai ke hakikat ya. Dan keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami, dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya kan gitu. Kita sebagai manusia yang diberi akal ya harusnya bisa berpikir kan, oh sebab saya hari ini seperti ini itu akibat tindakan saya di masa lalu. Apa yang saya lakukan hari ini itu akan terjadi di masa yang akan datang kan gitu. Kalau kita hari ini tidak jujur, tidak amanah, berakibat di masa yang akan datang. Bagaimana yang masa datang? Ya, tidak amanah dikenal dengan tidak amanah, dikenal dengan tidak jujur, dikenal dengan eh, apa namanya itu, semaunya sendiri, tidak bijaksana, gitu. Rasulullah dikenal dengan gelar Al-Amin karena sang jujurnya, istiqomah dengan kejujurannya. Mulai beliau dari kecil sebelum diangkat menjadi rasul sampai kemudian diamanahi oleh Allah menjadi rasul. Tuh. Semua ada sebab akibat, ya. Keduanya, filsafat dan ilmu ini hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan gitu. Karena sebab akibat itu ya, ada sebab ada akibat. Sebab belajar menjadi pintar, sebab makan menjadi kenyang, sebab tidur menjadi seger badannya ya, sehat gitu, istirahat. Keduanya mempunyai metode dan sistem. Filsafat dan ilmu itu punya sistem, punya metode, punya cara ya, tidak tidak ngawur ya. Tidak mendahulukan kepentingan ego ya. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya. Timbul dari hasrat manusia, objektivitas, objektif, akan pengetahuan yang lebih mendasar. Jadi objektif, benar-benar objektif gitu ya. Tidak konsumtif, tidak berdasarkan apa ya. Tadi itu tidak berdasarkan kepentingan yang sesat gitu ya, kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan maslahat, untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat itu. Kemudian apa perbedaannya? Tadi persamaannya, perbedaannya apa? Objek materialnya, lapangannya. Filsafat itu umum, universal ya, filsafat itu umum. Kalau ilmu itu ya pengetahuan ilmiah, khusus, dia empiris. Jadi ilmu itu hanya fokus pada disiplin bidang-bidang. Ada disiplin ilmu kan, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu terkotak-kotak. Tapi kalau filsafat itu tidak, dia umum. Jadi ilmu itu tadi memerlukan filsafat gitu. Nah, filsafat sebagai alat untuk menggali ilmu, berpikir secara hakikat gitu ya, secara bijaksana. Kemudian yang membedakan kedua, objek formalnya. Tadi objek materialnya ya, objek formalnya, sudut pandang. Jadi filsafat itu non fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan mendasar. Nah, itu kalau filsafat. Jadi
lebih universal. Kalau ilmu fragmentaris, spesifik, intensif, ya kalau mengkaji tentang ilmu biologi ya sudah tentang biologi aja. Secara Islam, terjadinya em, lahirnya manusia itu karena sel sperma ketemu dengan sel telur gitu ya. Nah, kemudian sel sperma yang terkuat itu nanti bisa menembus sel telur ovum gitu ketemu. Di dalam Al-Quran ada kan, dibentuk segumpal darah, kemudian ditiupkan roh, kemudian ditentukan kelaminnya itu berapa hari. Makanya kaitannya dengan ilmu Jawa itu kan ada apa, telonan, petonan, apa itu istilahnya, saya juga kurang paham gitu ya. Tuh, itu ada maknanya, ada filosofinya ya, bukan berarti kemudian karena ketidaktahuan, keterbatasan ketidaktahuan kita, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasul, kemudian membid'ahkan, mengharamkan, mengkafirkan, jadi takfiri ya, ya jangan ya. Kita harus digali lah gitu ya. Itu budaya, itu budaya. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Jadi filsafat itu ya berdasarkan betul-betul pengetahuan dengan pemikiran ya. Filsuf, pemikir filsuf Islam, filsuf Muslim, pemikir Islam kan gitu. Nah, kalau ilmu itu ya harus ada trial errornya, harus dicoba, ada metodenya, ada tolak ukurnya. Kemudian persamaan antara filsafat dan pengetahuan. Tadi filsafat dengan ilmu, perbedaan persamaan. Sekarang persamaan filsafat dengan pengetahuan. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Mencari tahu kan ya harus mencari sampai ke akar-akarnya, sampai sebenar-benarnya. Benar atau tidak benar ini kan gitu. Bisa dibuktikan atau tidak kan gitu. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Sebab banjir karena merusak alam. Sebab sakit karena menganiaya diri sendiri, waktunya tidur tapi malah bergadang, waktunya makan tapi malah tidak makan, waktunya istirahat. Nah, itu menganiaya diri sendiri kan gitu. Ada sebab akibat gitu ya. Nah, keduanya hanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan, ada hubungan gitu ya. Jadi semuanya mempunyai metode dan sistem. Filsafat iya, pengetahuan iya, sama filsafat iya, ilmu juga iya. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia akan pengetahuan lebih mendasar. Itu persamaannya. Perbedaannya, filsafat berusaha mencoba merumuskan pertanyaan atau jawaban atas jawaban, mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangan. Pengetahuan penguasaan lingkungan hidup manusia. Nah, filsafat tugasnya mengintegrasikan ilmu-ilmu, diintegrasikan, mengkajinya sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis. Itu kalau pengetahuan ya. Tuh, itu bedanya. Jadi pembahasan kita sekarang Islam sebagai pengetahuan ilmiah ya, semua diilmiahkan. Nah, dan terbukti seperti saya sampaikan di awal tadi kan, bagaimana Rasulullah mencontohkan, tidur tidur kenapa harus miring ke kanan? Rupanya secara kedokteran hasilnya seperti ini. Kenapa kok buang air kecil walaupun laki-laki itu disunahkan duduk, tidak boleh berdiri. Sekarang makanya banyak prostat, kencing batu ya. Itu salah satu tujuan dari Islam sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, itu kan bisa dibuktikan itu. Apalagi misalnya makan sambil berdiri. Nah, sekarang jangan heran kalau banyak yang kena batu ginjal sebagainya, karena fungsi ginjal itu benar-benar maksimal jika dengan duduk. Kalau berdiri tidak, minum gitu kan. Itu kan mulai terbuka. Nah, ini membuktikan lagi-lagi Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Oke, silakan yang belum bisa dimengerti di apa namanya masih dibingungkan, kita diskusikan di Google Classroom ya. Silakan di situ. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.